Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur dan rasa terima kasih kita serta rasa daripada nikmat Allah yang sangat luar biasa selalu kita rasakan dan kita syukuri, khususnya adalah di hari-hari seperti ini, pada saat saudara-saudara kita yang jauh di sana susah untuk beribadah salat subuh di masjid. Bahkan di antara mereka banyak dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita Allah berikan kesempatan, kesehatan, meluangkan waktu kita untuk pergi sholat subuh bersama, berjamaah, dan kita diberikan kesehatan yang prima sampai saat ini. Ternyata saat ini kita paham, setiap waktu, setiap hari itu kita memperhitungkan masih panjang umur kita, masih ada kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bebas kita untuk bergerak. Itu nikmat yang luar biasa yang mestinya selalu kita ingat, ya, kita perhitungkan untuk kita syukuri, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kami mengangkat topik pembahasan kita itu adalah tentang gaming mentality atau mentalitas game. Bukanlah maksud ini kita bicara untuk anak muda saja, tetapi ini adalah untuk orang tua juga, untuk kita semua, untuk menyorot sesuatu yang kontradiksi terjadi saat ini. Sudah setahun lebih pandemi terjadi. Hari bukannya semakin membuat kita lega, tetapi mengkhawatirkan. Semakin hari semakin mengkhawatirkan kita. Pantas kita khawatir, bukan berarti kita tidak percaya pada takdir, ya. Bukan kita tidak percaya pada takdir. Kita percaya kepada takdir Allah. Kita percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, ya. Tapi secara fitrah manusia, ya, segala sesuatu yang terjadi seperti itu menjadikan kita mengantisipasi dan juga mempersiapkan diri. Pada saat semakin hari semakin mengkhawatirkan, tapi dari sisi lain kita lihat, ya, adik-adik kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita, ya, kondisi berleha-leha, ilha, leha-leha ini dari bahasa Arab dia, ya, berleha-leha, lahwun, ya, berleha, lahwun ataupun ilha, kondisi menghibur diri tanpa mau peduli dengan kondisi yang sedang terjadi dan tanpa mau peduli dengan kewajiban yang harus dia lakukan. Justru ini semakin menggila, ya. Ini kontradiksi sekali, ya. Kondisi mengkhawatirkan, leha-lehanya juga sungguh sangat mengkhawatirkan lagi, ya, tanpa batas. Dan ini memang kondisi, ya, bukan akhir zaman, tapi memang zaman kita. Bukan akhir zaman, tapi ini kondisi zaman kita.
Yang akhir-akhir ini kita alami seperti ini. Permainan, ya, bermain itu sejak zaman dulu memang ada. Bahkan ada para filosof-filosof yang menyebutkan dengan falsafatul la'ab, yaitu filosof filsafat permainan, ya, bahwa hidup ini tidak bisa serius kita. Tapi hidup ini perlu kepada ketidakseriusan. Hanya dengan ketidakseriusan itulah kita hidup. Itu ada di antara filosof yang menyebutkan hal seperti itu. Ya. Permainan itu kita perlu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak bercanda. Kemudian juga beliau mengajak para sahabat dan istri beliau juga untuk bermain betul. Ya. Tapi porsinya saja. Porsinya saja dan juga jenis permainan apa. Kita perlu kepada main, perlu kepada hiburan, ya. Maka di sini kita paham pada saat mengkhawatirkan, kita perlu kepada hiburan. Ingat dulu, saya ingat ketika pada saat pada saat DOM, ya, pada saat terjadinya kondisi operasi militer di Aceh, itu sangat mencemaskan kita semua. Tapi pada itu juga, ya, ada dulu hiburan orang nonton CD, rental CD banyak di mana-mana. Itu pada saat mencekam sekali. Saya ingat itu di kampung saya di Lumputu, ya. Itu daerah sangat mencekam sekali. Tetapi CD, orang nonton CD, ya, PlayStation dan yang lainnya, bahkan rental CD itu bertaburan luar biasa. Ini kenapa orang butuh kepada hiburan, ya, tapi tidak logis. Nah, saat ini juga mencekam sekali, ya, tapi anak-anak kita, ya, main gamenya, ya, sungguh mati-matian, luar biasa. Sampai ada game yang kita inginkan supaya diblokir, ya. Seperti game yang terakhir itu katanya ada bangunan seperti Ka'bah yang harus dihancurkan, ya, baru kemudian dia akan mendapatkan kekuatan lebih, kata menteri, untuk supaya itu diblokir. Sedangkan game judi yang lain lebih daripada itu yang berbahaya, tapi tidak diblokir. Ya. Justru perusahaan asing berinvestasi habis-habisan di Indonesia demi untuk, mengambil untung secara materi daripada permainan game di Indonesia karena konsumennya sangat luar biasa. Nah, adik-adikku sekalian, kawan-kawan sekalian, ya, mentalitas game ini kami terjemahkan seperti apa? Mentalitas game ini adalah mencari hiburan pada saat genting dan sulit dan susah. Iya. Pada saat kita sulit dan susah, kita perlu kepada hiburan, betul. Tapi pada saat porsi hiburan berleha itu, ya, berlebihan, di sini penyakitnya, di sini bahayanya. Sampai-sampai bahaya itu sendiri sudah tidak kita pahami, sudah tidak kita indahkan lagi. Pertama, yang kedua adalah mentalitas game itu artinya bahwa dia bersumber daripada perasaan manusia yang mendalam. Apa itu? Kenapa anak-anak muda suka main game? Pertama adalah juga karena tidak ada waktu lain yang lebih berguna, bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka membunuh waktu mereka pada permainan seperti itu. Itu nomor dua, mentalitas game. Kenapa sebabnya mereka main game? Ada sebabnya yang kalau kita lihat juga itu adalah masuk akal. Si hana bulain pun dah buat dah. Ketika enggak ada pekerjaan lain yang lebih berguna, bermanfaat bagi mereka, maka mereka akan mencari hal-hal yang menyibukkan walaupun dengan sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat. Artinya apa? Enggak berguna, bermanfaat bagi masa depan. Ya. Tapi berguna, bermanfaat hanya untuk saat ini saja, menghibur saja. Nah, pada saat tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting untuk mereka laksanakan, mulailah mentalitas game ini untuk main. Game ini adalah untuk main habis-habisan. Di sini kemudian muncul sebabnya kenapa. Tidak ada pekerjaan yang penting, agenda yang lebih penting untuk mereka kerjakan. Dua. Yang nomor tiga adalah, kenapa demikian? Karena pada anak muda kita, pada anak remaja kita, itu suka kepada yang namanya ingin tahu.
Rasa ingin tahu itu besar. Maka kalau dulu kita main permainan, kalau kita capek, kita berhenti. Kemudian kita bosan, kita berhenti. Karena jenis permainan tradisional dulu ada capeknya. Kemudian penasarannya tidak lama-lama. Selesai dia. Main patok lele, ya, macam-macam yang semisal-misal itu. Ya. Dia ada capeknya. Ban lipeh kena buat muka, ada kasih ngateli. Pakai luka ataupun apa. Ada capeknya, ada masa berhentinya. Permainan saya ini tidak. Kemudian rasa ingin tahunya bertambah setiap level dia dibuat. Level terus meningkat. Rasa ingin tahu terus ada. Nah, anak-anak muda, ya, kita yang masih remaja, anak-anak muda kita rasa ingin tahu anak muda itu besar. Dan itu kemudian terjadi mereka dapatkan ada dalam permainan mereka. Ya, itu hal yang sangat insani sekali. Tapi pemakaiannya ke tempat itu, ini yang menjadi salah. Kenapa dilampiaskan rasa ingin tahu hanya pada game itu? Kenapa tidak dengan banyak membaca? Tradisi membaca sungguh sangat hancur di tempat kita. Ini aneh sekali memang. Ya. Pada saat yang seperti ini, hana bud lain pada saatnya kamu baca le. Saya sempat membaca banyak buku. Kenapa? Karena nggak ada pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan di luar. Akhirnya banyak waktu saya pakai untuk membaca. Pada saat orang ingin membaca banyak, telaah banyak, waktu tidak ada. Hari ini, saat ini, kalian, kita yang masih muda-muda ini, bud lain hana, tugas kuliah di hana le, saat itulah kita membaca foya-foya dengan banyak membaca. Saya ingat dulu, pada saat saya pulang dari Kairo tahun 2000, setelah 2010, ya, saya naik L300 pulang pergi dari Banda Aceh Sigli, Sering saya naik. Dan setiap saya pergi, itu saya bawa buku selalu. Karena apa? Kebiasaan yang sudah biasa saya lakukan di Mesir. Setiap pergi dalam bis, dalam itu semua adalah selalu saya bawa buku khusus. Saya baca. Pulang pergi, ya, saya baca. Walaupun nanti kadang nggak sempat baca, tapi pokoknya bawa saja. Ketika saya pulang, duduk 2 jam lebih dari Sigli Banda Aceh, saya lihat, wah, enak sekali ini. Kenapa? Waktunya luang sekali. Ya, kemudian tidak dikejar dengan aktivitas lain. Memang saya harus duduk saja, nggak bisa kemana-mana. 2 jam setengah, ini bisa selesai satu buku. Pulang pergi 5 jam. Ini satu buku setiap hari bisa selesai setiap pergi Banda Aceh. Terasa bahwa setiap pergi Banda Aceh saya suka. Kenapa? Saya akan menghabiskan satu buku nih. Ya, kebetulan juga nggak banyak yang nelpon, nggak banyak yang menghubungi, tidak banyak harus dibalas. Alhamdulillah. Nah, suatu hari saya duduk di samping supir. Karena mobilnya sudah penuh, saya ditaruh di samping supir. Itu paling enak, paling VIP duduk di samping supir, ya kan? Kalau naik L300, 1 jam pergi udah panas itu bawahnya. Satu punggung deh, ya. Luar biasa panas. Makanya nggak banyak orang mau duduk di tempat itu. Ya. Panasnya luar biasa karena mesinnya di bawah tuh, L300 itu. Ya. Kemudian, ya, saya keluarkan buku, nyoh hana hati, ya. Kemudian di megeno gedih motor kan, ya. Mengkhawatirkan, ya, motor L300 dibalap lagi-lagi nah. Lalu akhirnya saya keluarkan buku, saya baca. Sopir yang biasanya le pegahaba, hana pegahaba kali. Dari Banda Aceh dari Sigli Banda Aceh nggak ada ngomong apa-apa dia. Waktu saya turun baru dia ngomong. Siumu deblon. Pegah tepi. Siumu deblon. Baru kalinya aku dume urung baca. Itu bukan masa pandemi, bukan. Siumu deblon. Seumur hidup saya baru kali ini saya melihat di mobil saya ada orang membaca dan hana peduli dengan kondisi. Wiunun hana galat. Ya.
Lo bukan lagi hanan tu yang berhabangan don. Hana ilun tenang tu ya. Jadi dia melampiaskan rasanya ini dia apa? Tium dia belum kali yang hana ngeu wiunun membaca saja ya. Dari pak don. Pandai udang don. Ya. Hai tinggi ina sih. Oh man, dong pernah kalau lagi. Mahasiswa pe amai metodon hantom pernah yang baca pula. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Kenapa tidak rasa ingin tahu kita itu kita lampiaskan pada ini dia? Lampiaskan pada rasa ingin pada membaca kita. Ya. Kemudian pada pengalaman-pengalaman lain yang memberikan manfaat berguna, mau jelajah gunung pada saat inilah, jangan di kota, jelajah gunung, pergi ke kampung-kampung, keluar, buat agenda-agenda di luar. Rasa ingin tahu lampiaskan ke situ, ke laut, itu lebih sehat. Anak muda ini, rasa ingin tahu kalian bukannya lampiaskan pada game yang dibuat oleh orang demi untuk cari duit, menghabiskan uang. Tapi lampiaskan rasa ingin tahu pada saat kita ini masih ini dengan banyak membaca. Ya. Cari pengalaman-pengalaman lain dalam hidup yang berguna bagi masa depan kita. Adik-adikku sekalian. Kemudian juga yang menjadikan mentalitas game ini terjadi adalah karena apa? Ada menyukai tantangan. Nah, kita suka pada tantangan. Tantangan terus level kalau main game itu terus terjadi. Itu yang menjadikan rasa tertantang kita. Ya, kawan-kawan ada yang sampai tidak tidur malam. Ya. Karena apa? Tantangan terus ada. Harapan masih terus ada yang lebih baik ke depan. Nah, maka pakailah rasa suka pada tantangan yang saat ini pada orang tua kita sudah tidak ada lagi itu. Tantangan ke pelom demam ya. Mangat tanyo ibadah tempat yang tubuh mentang gatip kabeh cerita apa lain. Hana suka tantangan, tapi anak-anak muda kita ini dia makin menantang. Makanya ketika udang cik katanya di kampung mengatakan ada anak-anak kita misalkan naik ke pohon macam-macam ya. Dua teh getam lagi giyu apa. Waktu dilarang seperti disuruh. Kenapa? Anak-anak suka pada tantangan memang. Permainan itu adalah sesuatu yang menantang. Nah, hari ini ya, ketika model permainan hari ini adalah permainan yang dibuat oleh perusahaan besar, tantangan itu kita menjadi konsumen mereka. Kita menjadi korban. Nah, itu harus kita pahami. Kalian harus paham bahwa pada saat permainan game hari ini itu kita dijadikan sebagai korban, ya, sebagai korban dan juga untuk mereka mencari untung yang banyak di belakang daripada itu. Ya. Jadi jangan mau jadi korban, tapi berkurbanlah, bukan jadi korban. Korban itu artinya apa? Mempersembahkan yang terbaik dari diri kita untuk mendekatkan diri pada Allah, itu kurban. Jangan jadi korban. Tapi berkurbanlah. Karena kurban itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita persembahkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masa muda-muda kita seperti ini, cari sesuatu yang bisa kita untuk berkurban. Karena kurban itu bukan ibadah hari raya, itu adha, kurban adha. Tapi kurban itu adalah sifatnya adalah ibadah umum. Itu beda antara kurban dengan adha. Kalau kurban itu adalah sifatnya ibadah umum, baik sembelihan ataupun bukan, tetapi sesuatu yang terbaik kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengannya. Itu kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian mentalitas game hari ini juga adalah kita menjadi konsumen. Nah, ini dia masalahnya. Kita tidak suka pada permainan kecuali sesuatu yang menghabiskan uang. Habis peng saja. Mulai dari anak-anak kita dulu pada saat SMA kami misalkan itu adalah ada tempat main game khusus, toko-toko Cina tempat main game. Sang menyahana aja pada tempatnya tentang hana hayu hana gaul. Ya. Tuh permainan lain yang free, yang lebih sehat. Yang lebih sehat ditinggalkan. Hari ini lihat olahraga di kalangan anak muda menyusut. Kenapa? Sudah ada hiburan yang seperti itu tadi. Hiburan yang konsumtif. Hiburan yang menghabiskan uang. Mulai kita terarah ke arah situ.
di Banda Aceh saja, lihat pada saat ini, padahal buatan olahraga pihak Aceh. Ya, jarang sekali ya anak-anak muda yang berolahraga. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan permainan yang konsumtif seperti itu, yang menghabiskan uang, berleha-leha dengan menghabiskan uang. Kita sudah semua terseret ke arus itu. Maka mohon kita perhatikan dengan baik-baik bahwa masa muda ini adalah masa kita mencari pengalaman baru. Saat kita ingin membangun rasa ingin tahu yang luar biasa besar. Karena itulah nanti yang menjadikan masa depan kita berbeda dengan orang lain. Siapa yang menyukai tantangan yang berguna, bermanfaat bagi dia ke depan, insya-Allah taala dia akan jauh berbeda dengan orang lain. Nanti akan ada suatu masa kalian lihat bahwa ini disebut dengan generasi pandemi, generasi virus corona. Apa artinya? Generasi yang hanya pakai. Sarjana virus corona, hanya pakai sarjananya. Dokter virus corona, hanya pakai yang lulus kedokteran pada saat itu. Itu melulu. Akan sampai masa nanti, lihatlah. Lulusan kapan? Masa virus corona, hanya pakai. Dokter contohnya, dokter pun dokter gigi. Lulusan pembeduk, masa virus corona, hana sotim praktek kena, hana sotim jak kena. Ya, mandung dengan Zoom. Ya, hana sotim. Maka hari ini ya, sadar ya, cari cara sendiri ya. Mau kuliah di mana saja, cari privat atau cari kelompok-kelompok belajar khusus untuk apa? Menyelamatkan diri sendiri. Berselamat dro. Nak tanya limang dro, belajar khusus privat dengan dosen SPAT misalnya. Atau perlu ada dosen-dosen juga yang untuk apa? Meluangkan waktunya, bantu mahasiswa kita yang hanya jali tatap muka secara khusus pelajar, terima mereka di rumah kita dalam kelompok kecil misalkan. Apa? Selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Kalian harus tahu, nanti menyahana kita tanggulangi seperti ini, kalian tidak sadar kondisi yang seperti ini, anjir ngui. Malai dia begah sarjana Covid. Tidak ada guna nantinya. Maka selamatkan diri kalian dalam kondisi yang seperti ini. Baik, maka di akhir daripada bagian ceramah kita pada hari ini adalah dengan kondisi yang seperti ini, bangunlah. Mari kami mengajak kita, harapan jangan pernah pupus. Harapan kita yang lebih baik ke depan jangan pernah pupus. Dan ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah, menanamkan harapan kepada para sahabat. Bagaimana itu? Walaupun rasa di bawahnya simu dun han dun kalen, tapi harapan lebih daripada kita hidup. Nyoka umur tuan harapan lebih tuan daripada umur lo. Oh damai. Ya, jangan begitu. Islam bukanlah orang-orang kerdil. Islam itu mentalitas enggak mentalitas kerdil. Nah, adik-adikku sekalian, ya, bangun harapan itu, ya. Walaupun mungkin tidak cukup umur kita untuk mencapainya. Itulah harapan menjadikan kita lebih maju, lebih baik ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.